Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan mereview hasil investasiku di salah satu bank digital yang berbeda lagi ya men. Nah seperti yang kamu lihat di channel ini kan aku lumayan banyak juga membahas seputar bank digital. Karena pembahasan seputar bank digital itu selalu mendapat respon baik dari teman-teman semua. Terus banyak juga teman-teman di luar sana yang pengen cari sebenarnya bank digital apa sih yang paling oke digunakan untuk menyimpan uang kamu sehari-hari, atau misalnya menyimpan dana darurat, ataupun hanya untuk keperluan mentransfer uang dan menghindari biaya admin bulanan ya men. Nah selama ini kan aku sering membahasnya seputar neobank dan juga Cbank. Tapi kalau misalnya kamu lihat videoku yang lama, aku juga pernah membahas salah satu bank digital. Tapi salah satu bank digital ini adalah bank yang unik banget karena bank ini adalah bank digital tapi dia bersifat syariah ya men. Apa itu banknya? Banknya adalah Aladin. Kalau misal kamu ngecek video aku beberapa bulan yang lalu atau mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, aku pernah coba masukin uang ke sana dan aku udah mereview beberapa bulan hasil pemakaian Bank Aladin. Nah, pada video kali ini aku akan mereview lagi setelah 1 tahun pemakaian Bank Aladin. Dan nanti aku bakal tunjukin ke teman semua berapa sih imbal hasil yang aku dapatkan dari menaruh uangku di Aladin Helman. Dan yang kerennya imbal hasil ini adalah imbal hasil yang sifatnya syariah. Jadi bagi teman-teman yang pengen investasi yang sifatnya syariah, atau bagi kamu yang sekedar pengen naruh uang di bank tapi yang sifatnya syariah, ya kamu bisa menggunakan aplikasi Aladin ini. Nah, kalau misal kamu lihat saat ini di ala dompetku hanya tersisa uang Rp15.140,91. Nah, ini bukanlah uang yang aku isi karena aku pribadi nggak pernah isi uang ke Bank Aladin ini, teman. Karena waktu itu aku hanya taruh di ala impian, di mana ala impian itu adalah seperti istilahnya depositonya, teman. Di mana deposito ini bisa kamu tarik kapanpun. Sama seperti Neowow kalau misalnya di Neobank. Nah, jadi uangku yang waktu itu aku taruh, ini aku taruhnya di ala impian, dan kalau misal kamu lihat saat ini saldoku udah menjadi angka Rp103.555. Dimana di sini aku ada masukin ke salah satu portofolio yang bernama Investor Habit. Kalau kita buka di sini, nah, kamu bisa lihat ya, ini setiap bulan aku mendapatkan yang namanya imbal hasil. Ini kamu bisa lihat 1 September dapat imbal hasil masuk ala impian. Kemudian potongan pajak 20%, kemudian 1 Agustus aku dapat lagi Rp515. Kemudian ada potongan pajaknya Rp103. Kemudian 1 Juli dan begitu seterusnya. 1 Juni, 1 Mei, kemudian 1 April, 1 Maret, 1 Februari, 1 Januari, 1 Desember, 1 November, 1 Oktober. Jadi intinya adalah kalau misalnya kamu naruh uang di Bank Aladin ini, terutama kamu naruhnya di ala impian, itu nanti setiap bulan kamu akan mendapatkan return atau yang bisa disebut dengan imbal hasil ya teman. Dan imbal hasil ini sifatnya nggak menentu ya. Berbeda kalau misalnya kamu taruh uang di Cbank atau misal kamu taruh uang di Neobank, itu kan angkanya fix ya teman. Nah kalau di sini karena ini merupakan imbal hasil, jadi ini nggak fix ya. Kamu bisa lihat waktu itu aku awal kali naruh uang itu di 11 September sebanyak Rp100.000 ya teman. Kemudian dari sana aku diemin, aku udah nggak pernah top up lagi. Kamu lihat di sini. Nah di sini aku udah berhasil mendapatkan imbal hasil selama 12 bulan. Jadi kita bakal lihat performanya itu seperti apa ya, man. Nah, kalau misal kamu lihat di sini aku udah siapin di tabel di Excel spreadsheet, di mana yang bagian kiri adalah waktu. Ini adalah waktu setiap saat aku menerima imbal hasil, yaitu 1 Oktober, 1 November, 1 Desember, sampai 1 September lagi. Jadi kalau di total ini udah di angka 12 bulan ya teman. Ini kamu bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian di kolom kedua ini adalah bagi hasil, di mana ini return yang aku dapatkan atau bagi hasilnya. Ini kamu bisa lihat 269,4, kemudian 502,48, kemudian 370,73, kemudian 567,81, kemudian 567,83, kemudian 343,58, kemudian 284,29, kemudian 339,66, kemudian 226,43, 272,45, 265,71, 515,77, dan yang terakhir 486,91. Dan bagian pajak ini sama, cuman pajak ini adalah 20% dari bagi hasilnya, teman. Dimana di sini aku juga udah lisin pajaknya 53,81, kemudian 100,50, 74,15 rupiah, 113,57 rupiah, kemudian 68,72 rupiah, 56,86 rupiah, kemudian 67,93 rupiah, kemudian 45,29 rupiah, 54,49 rupiah, 53,14 rupiah, 103,15 rupiah, dan yang terakhir, pajak yang terakhir 97,38 rupiah.
Kemudian di sini saldo adalah saldo di setiap bulannya, teman. Kalau misalnya di 1 Oktober kan aku awalnya taruh 100.000. 100.000 aku mendapatkan bagi hasil Rp269 kan jadinya harusnya Rp100.269. Tapi di sini rumusnya kita harus minus C2 lagi karena ini dikurangin pajaknya lagi, teman. Jadi di sini adalah 100.000 tambah bagi hasilnya dikurangi pajaknya. Jadi angkanya Rp100.215. Kemudian Rp100.215 ini ditambah lagi dengan bulan berikutnya bagi hasil Rp502,48 dikurangi pajaknya Rp100,5. Hasilnya adalah Rp100.617. Rp100.617 ditambah lagi 370 kemudian dikurangi Rp74. Hasilnya Rp100.913. Dan begitulah seterusnya sampai dengan yang paling belakang ya, teman, yaitu 1 September, di mana danaku yang semula aku taruh 100.000, sekarang 1 tahun berikutnya danaku udah menjadi Rp103.555. Kemudian di sini aku juga melakukan perhitungan simpel, di mana perhitungan simpel adalah di sini saldo awal tahun aku taruhnya 100.000. Ini awal kali aku investasi, aku masukin kan totalnya 100.000 ya, teman. Kemudian saldo akhir tahun ini adalah setelah 1 tahun aku naruh uangku 100.000 itu, jadi aku diemin, aku nggak pernah tarik keluar, aku juga nggak pernah top up lagi. Total 100.000 ku itu udah bertumbuh menjadi Rp103.556. Ini artinya apa? Artinya return atau imbal hasil yang aku dapatkan itu di angka sekitar Rp3.556. Dari 100.000 yang aku taruh selama 1 tahun, imbal hasilnya di angka Rp3.556. Di mana Rp3.556 itu kalau misalnya kita 1 tahun kan, itu artinya return yang aku dapat adalah Rp3.556. Ini rumusnya kamu bisa lihat di 17 kurang D16, yaitu selisihnya, kemudian dibagi dengan D16, dibagi dengan 100.000, yaitu imbal hasil yang aku dapat ada di angka 3,56% ya, teman. Dan ini udahlah angka yang bersih, dimana aku udah kurangin dengan pajaknya, total imbal hasil yang aku dapat di angka 3,56% sekian. Kalau misalnya nggak dikurangin pajak berarti sekitar 4, sekian ya, teman. Nah, jadi satu kesimpulan kita dapat adalah kalau misalnya kamu pengen naruh uang di Bank Aladin, kemudian kamu pengen naruh uang tapi kamu pengennya naruh uang yang bersifat syariah, kamu juga bisa menggunakan Bank Aladin ini. Dimana kamu lihat di sini uang itu bisa mendapatkan return yang lumayan oke juga, yaitu di angka 3,56% dan itu udah bersih. Cuman angka ini sifatnya nggak fix, nanti kedepannya bisa aja berubah ya, teman. Karena seperti yang kamu lihat ini bahkan setiap bulannya kita mendapatkan uangnya itu berbeda, sehingga pajaknya juga ikuti bagi hasilnya, karena pajak itu kan 1/5 dari bagi hasil yang kita dapat. Nah, kalau misalnya kamu pengen bandingin dengan Neobank, di sini kamu bisa lihat kalau misalnya Neobank saat ini aku memiliki saldo sebanyak 105 juta. Nah, kalau kita ke bagian NeoNow di sini, nih kamu bisa lihat ya, NeoNow itu kita bisa mendapatkan bunga hingga 5% per annual. Yang artinya kalau misalnya nanti dipotong pajak, dipotong 20%, itu menjadi 4%. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, sebenarnya Neobank masih memberikan return yang lebih tinggi. Tapi satu keunggulan dari bank digital Aladin adalah bank ini sifatnya syariah ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen berinvestasi, mungkin kan kamu nggak menggunakan Neobank, nggak menggunakan Cbank juga, karena dua bank itu belum syariah. Sedangkan bank Aladin ini udah syariah ya, teman. Nah, kalau misalnya Cbank itu setahu aku belakangan ini memberikan return sekitar 3,75%. Jadi kalau misalnya nanti dipotong pajak, 1/5-nya mungkin sekitar 3,2%. Yang artinya sebenarnya imbal hasil yang kamu dapatkan dari bank Aladin itu bahkan udah melebihi Cbank ya, teman. Dan kelebihannya lagi, Cbank belum syariah, Bank Aladin ini udah syariah. Jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan Bank Aladin, mungkin satu video ini bisa menjadi pertimbangan kamu ya, teman. Apakah kamu pengen menggunakan bank syariah yang satu ini atau enggak? Karena yang kamu bisa lihat di sini, kita juga masih tetap mendapatkan bagi hasil dan paling enggak saldo kita itu sedikit bertumbuh ya. Paling enggak bisa sedikit melawan yang namanya inflasi. Daripada kamu taruh di bank-bank konvensional di mana kamu kena biaya admin bulanan, terus juga kalau misal kamu pengen transfer kena biaya. Kalau di Aladin ini kamu masih bisa mendapatkan gratis transfer setiap bulannya juga. Kalau misal kamu pengen tahu, kamu bisa lihat ke bagian profil saya di sini, kemudian kamu klik ke bagian kuota gratis. Nah, kalau misal kamu taruh minimal saldo rata-rata 500.000 per bulan aja, itu kamu udah dapat gratis transfer antar bank itu 10 per bulannya ya, teman. Kemudian kalau misal kamu udah 5 juta per bulan minimal saldo rata-ratanya, kamu dapat gratis antar banknya 25. Jadi daripada menggunakan bank digital, kamu bisa menggunakan satu bank ini di mana kamu bisa mendapatkan return yang oke, kemudian bank ini sifatnya syariah. Terus kamu juga nggak dikenakan biaya
admin bulanan, dan juga kamu dapat kuota transfer bulanan tanpa dikenakan biaya admin lagi. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang baru pengen menggunakan Bank Aladin ini, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang aku tulis kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus saat kamu berinvestasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!